10 hari berdoa, tema doa kita, kembali ke mezbah, membuat sebuah tempat untuk Allah. 10 hari berdoa, hari kedua, tajuk penyucian dan peringatan. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian pasal 12 ayat 7, penyucian dan peringatan, dalam Alkitab, mezbah selalu mewakili tempat pengudusan dan peringatan. Mereka adalah simbol, lahiriah dari hubungan pribadi seseorang dengan Allah, pengakuan dan penyembahan seseorang akan Allah yang benar dan hidup. Mezbah sering dibangun untuk memperingati perjumpaan dengan Allah, yang berdampak besar pada kehidupan seseorang. Ketika Allah melakukan sesuatu yang supernormal, supernatural, atau super spesial, penerima kuasa Allah seringkali tidak ingin melupakannya, sehingga mereka membangun sebuah mezbah, tempat untuk mengingat, di tempat di mana mereka telah melihat Allah bekerja. Ketika Allah memberitahu Abram dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 bahawa dia akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya, Abram membangun sebuah mezbah di sana kerana pertemuannya dengan Allah adalah supernormal. Pada saat itu Allah berjanji untuk melampaui segala sesuatu yang normal dalam kehidupan Abram dan menjadikan suatu umat yang besar dan perkasa dari benihnya. Ketika Ishak sedang mengembara di gurun Gerar dan melawan penduduk setempat untuk mendapatkan air sumur, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu kerana Abraham, hambaku itu." Kejadian pasal 26 ayat 24. Ishak memperingati pertemuan ilahi dengan membangun sebuah mezbah di tempat itu kerana pertemuannya dengan Allah adalah supranatural. Allah telah menerobos tatanan alami kehidupan Ishak untuk menegaskan bahawa janjinya kepada ayah Ishak sekarang menjadi janji Ishak juga. Putera Ishak, Yakub, melakukan perjalanan ke tempat yang disebut Betel, Kejadian pasal 35 ayat 3, dan membangun sebuah mezbah untuk menghormati Allah yang telah menampakkan diri kepadanya selama pelariannya dari Esau. Karena pertemuan dengan Allah itu sangat istimewa, Yakub membangun sebuah mezbah di sana. Gideon yang ketakutan terkejut ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam damai dan memanggilnya untuk memimpin bangsa menuju kemenangan. Gideon sangat tersentuh sehingga dia membangun sebuah mezbah di tempat itu dan menyebutnya Yahweh Shalom, artinya Tuhan adalah damai. Hakim pasal 6 ayat 24, kerana perjumpaannya dengan Allah sangat damai. Jangan pernah lupa, sementara banyak orang melihat tindakan Allah yang luar biasa dalam hidup mereka hanya sebagai momen kebetulan atau kebetulan, yang lain mengakui pergerakan Allah dan melakukan semua dengan kekuatan mereka untuk tidak pernah melupakan apa yang telah Dia lakukan. Dan ada manfaat tambahan untuk upaya mereka. Sepanjang perjalanan hidup pengembara masa yang akan datang akan diberkati oleh mezbah yang didirikan oleh orang percaya. Ellen White mencatat, Abraham memberi kita teladan yang layak. Hidupnya adalah doa. Di manapun ia mendirikan kemahnya, dekat di sampingnya didirikan mezbahnya, memanggil semua orang di dalam perkemahannya untuk memperolehi korban pagi dan petang. Ketika tendanya dibongkar, mezbah itu tetap ada. Pengembara Kanaan menerima instruksi dari Abraham, dan di manapun salah satu dari mereka datang ke mezbah itu, dia di sana menyembah Allah yang hidup, from eternity past, halaman 76, berkat surgawi apa yang ingin anda ingat di masa depan. Dan mezbah Tuhan apa yang akan anda bangun hari ini. Mari berbicara dengan Allah kita.